Udara di tempat ini tidak hanya dingin. Ia menyerang tubuh manusia, mencuri panas, dan melemahkan dalam hitungan menit. Di saat sebagian besar dunia berlindung di dalam rumah, ada manusia yang menghadapi malam tanpa atap, tanpa perlindungan, di suhu -71 derajat. Tidak ada pemanas, tidak ada tempat bersembunyi, hanya tubuh manusia yang rapuh, berdiri di antara hidup dan kematian. Setiap napas terasa berat, dan setiap menit yang berlalu membawa tubuh semakin mendekati batasnya. Di suhu seperti ini, tidur bukan lagi istirahat. Ia bisa menjadi keputusan terakhir. Satu kesalahan kecil cukup untuk menghentikan tubuh bekerja selamanya. Inilah realitas hidup tanpa rumah di kota terdingin di dunia. Tempat ini bernama Oymyakon, sebuah pemukiman kecil di wilayah Siberia yang dikenal sebagai salah satu tempat berpenghuni terdingin di dunia. Di musim dingin, suhu di sini bisa turun hingga -71 derajat, menjadikan udara bukan sekadar dingin, tetapi ancaman nyata bagi kehidupan manusia. Di kota seperti ini, kehidupan modern hanya bisa berjalan dengan satu syarat utama: kehangatan tidak boleh berhenti. Rumah-rumah dibangun rapat, pipa pemanas terus mengalirkan panas, dan setiap aktivitas manusia bergantung pada sistem yang menjaga suhu tetap stabil. Tanpa itu, kota ini tidak bisa berfungsi. Namun sistem itu tidak dirancang untuk semua orang. Mereka yang tidak memiliki rumah berada di luar perlindungan apapun. Tidak ada dinding, tidak ada pemanas, tidak ada jarak aman dari dingin. Di Oymyakon, perbedaan antara hidup dan mati seringkali hanya ditentukan oleh satu hal sederhana: apakah seseorang memiliki tempat berlindung atau tidak. Di kota dengan suhu sedingin ini, menjadi tunawisma bukan sekadar kehilangan rumah. Itu berarti kehilangan perlindungan paling dasar yang dibutuhkan manusia untuk tetap hidup. Mereka yang hidup tanpa tempat tinggal di Oymyakon menghadapi risiko yang tidak pernah dirasakan oleh kebanyakan orang. Sebagian dari mereka adalah pendatang yang gagal bertahan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terputus dari keluarga, dan ada pula yang terjebak oleh kondisi ekonomi yang semakin sempit. Di kota ekstrim seperti ini, satu kegagalan kecil bisa berujung pada kehilangan segalanya. Tanpa alamat tetap, mereka berpindah dari satu sudut kota ke sudut lain, mencari tempat yang sedikit lebih hangat dari udara terbuka. Bangunan kosong, lorong sempit, atau sisa panas dari fasilitas umum menjadi harapan sementara. Namun harapan itu rapuh, karena dingin di kota ini tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk bertahan lama. Bagi mereka, setiap hari bukan tentang rencana masa depan. Setiap hari adalah pertanyaan yang sama: bagaimana melewati malam berikutnya? Dan apakah tubuh masih mampu bertahan sampai pagi? Saat malam tiba di Oymyakon, kota ini berubah menjadi tempat yang nyaris tidak ramah bagi kehidupan. Suara menghilang, jalanan membeku, dan udara terasa berat untuk dihirup. Di suhu -71 derajat, malam bukan sekadar gelap, tetapi mematikan. Bagi mereka yang tidak memiliki rumah, malam adalah musuh terbesar. Angin yang berembus pelan saja mampu menembus lapisan pakaian, menarik panas dari tubuh tanpa ampun. Salju yang menumpuk bukan lagi pemandangan indah, melainkan pengingat bahwa alam di tempat ini selalu menang. Di jam-jam seperti ini, kota terlihat sunyi. Namun di balik kesunyian itu, ada manusia yang berjuang diam-diam. Duduk diam terlalu lama berbahaya, tetapi bergerak tanpa tujuan juga menghabiskan energi. Setiap keputusan kecil bisa menentukan apakah malam ini akan dilewati atau berakhir sebelum pagi datang. Bertahan hidup di suhu seperti ini
menuntut lebih dari sekadar keberanian. Mereka yang hidup tanpa rumah harus terus mencari cara agar panas tubuh tidak hilang sepenuhnya. Lapisan pakaian menjadi pertahanan pertama, meski seringkali tidak pernah cukup untuk melawan dingin ekstrim. Sebagian mencari perlindungan sementara di sudut bangunan, ruang sempit, atau area yang masih menyimpan sisa panas. Tempat-tempat ini tidak pernah benar-benar aman, tetapi memberi waktu tambahan bagi tubuh untuk bertahan. Dalam kondisi seperti ini, beberapa menit ekstra bisa berarti segalanya. Gerakan juga menjadi strategi penting. Terlalu lama diam bisa membuat tubuh membeku, namun bergerak berlebihan justru menguras energi yang terbatas. Mereka harus menjaga keseimbangan, terus waspada, dan menahan rasa lelah agar tubuh tetap hidup. Bagi mereka, bertahan bukan soal kenyamanan. Ini tentang membuat pilihan paling masuk akal di tengah kondisi yang hampir mustahil, demi melewati satu malam lagi di kota terdingin di dunia. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk menghadapi suhu seperti ini tanpa perlindungan. Di udara minus 71 derajat, panas tubuh menghilang jauh lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya. Kulit mati rasa, otot melemah, dan reaksi tubuh melambat tanpa disadari. Dalam kondisi ekstrim, bahaya terbesar seringkali datang tanpa rasa sakit. Saat tubuh mulai kehilangan panas secara drastis, seseorang bisa merasa mengantuk dan bingung. Di titik ini, naluri untuk bertahan justru melemah, dan keputusan sederhana bisa berubah menjadi kesalahan fatal. Bagi mereka yang hidup di luar ruangan, batas tubuh manusia bukan teori ilmiah. Ia adalah ancaman nyata yang selalu mendekat. Di kota ini, tidak ada ruang untuk mengabaikan dingin, karena tubuh hanya diberi sedikit waktu sebelum akhirnya menyerah. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa mereka tidak pergi dari tempat ini. Namun bagi sebagian orang, meninggalkan kota ini bukan pilihan yang sederhana. Keterbatasan ekonomi, keterputusan dengan keluarga, dan tidak adanya tempat tujuan membuat mereka terjebak dalam kondisi yang terus berulang. Di wilayah terpencil seperti ini, akses untuk memulai hidup baru sangat terbatas. Pekerjaan sulit didapat, biaya perjalanan mahal, dan bantuan sosial tidak selalu menjangkau semua orang. Bagi mereka yang sudah berada di titik terendah, bertahan di tempat yang dikenal sering terasa lebih mungkin daripada menghadapi ketidakpastian di tempat lain. Dingin di kota ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap waras, tetap sadar, dan tetap berharap. Bagi sebagian tunawisma, bertahan di sini bukan karena mereka kuat, tetapi karena tidak ada jalan keluar yang nyata. Di kota dengan suhu sedingin ini, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah batas terakhir antara hidup dan kematian. Bagi mereka yang memilikinya, dingin hanya terasa dari balik jendela. Bagi yang tidak, dingin adalah sesuatu yang harus dihadapi setiap malam. Kisah para tunawisma di Oymyakon bukan tentang keberanian yang heroik, tetapi tentang ketahanan manusia di kondisi paling keras. Tentang bagaimana tubuh, pikiran, dan harapan dipaksa bertahan di luar batas yang seharusnya. Saat dunia terus bergerak dan melupakan tempat-tempat seperti ini, dingin tetap tinggal, diam, sunyi, dan mematikan. Dan di tengahnya, masih ada manusia yang berusaha bertahan, satu malam demi satu malam.